semua, balik lagi sama gue, Mamang Kuliner. Hari ini, gue pengen review set food. Ya, di video kali ini kembali di konten set food ya. Jadi kali ini gue pengen review makan rating rendah lagi. Jadi gue menemukan restoran spesialis iga gitu ya. Dia punya rating 3,9 di ojek online dengan komentar yang menurut gue agak kurang gitu loh. Oke, kita lihat komentar-komentarnya. Ini adalah komentar terbarunya ya, dari si Johan ya, Johan CT. Dia di counter teroris ya gue lihat ya. 1. Daging tidak fresh. 2. Rasa terlalu asin. 3. Tidak worth it dengan harga. 4. Aku cinta kamu aja. Terus habis itu ada juga komentar dari Z Baltazar. Anjay, udah kayak nama hero namanya. Untuk rasa enak, cuma ayamnya masih dingin. Sedih banget. Terus si Ahmad Haris juga komen ya, dengan bintang 1. Parah. Bisa buat cuci muka, banyak air, kuah daripada isi. Padahal harga 40.000. Nggak sesuai dengan harga. Kecewa banget. Itu yang dia beli tuh soto Betawi by the way. Nih, ada namanya Ibu Wirasmo. Wih, pakai ibu namanya. Gak Wirasmo doang, ada ibunya loh. Ibu Wirasmo komen ya. Dagingnya keras sekali. Namanya ribet banget. Gue mau bikin siapa ya? Yorbe Rapstronot ya. Itu YBR. Yorbe Rapstronot tuh. Kurang empuk daging iganya. Wih, di komen sama Arab. Oke, jadi langsung aja. Jadi gue di sini udah pesen beberapa menunya dan gue pengen cobain dari sop iganya dulu. Oke, yang udah gue beli di sini adalah sop iga dengan harga 48.000 ya. Oke, 48.000 itu di harga ojek online by the way. Kalau misalnya beli langsung itu mungkin harganya sekitar 40.000, 38 sampai 40 ribuan. Oke, kalau gue lihat di sini dengan yang difoto gitu ya, jelas yang difoto terlihat lebih colorful karena ada banyak wortel. Terus ada jeruk nipisnya juga. Tapi ya, kalau dari kuah, asli sama di foto itu mirip. Tuh, kuahnya banyak. Dan, ini dagingnya gede loh buat harga segitu. Lihat. Ya, ini daging iganya gede banget cuy. Dapat 2 potong tapi, tuh. Besar-besar sekali, Pak. Cuman kalau untuk potongan wortel, ada sih ya, tapi kecil-kecil dan dikit. Cuman daun bawang dia banyak nih, harusnya sih wangi-wangi. Seger sih. Nah, dia juga udah lengkap. Dikasih sambal juga ya. Tuh. Dan di fotonya ada jeruk, dia juga kasih jeruk. Sebelum gue cobain ya, set food ini, gue akan menetralkan mulut gue ya. Ini ada komentar dari si Awan. Bang, tolong nanti pakai nama Rifai, biar nama temen bapak gue terkenal. Oke, kita minum dulu. Dan kita netralin pakai Bapak Rifai. Bismillah. Kumisnya juicy. Gue cobain dulu sopnya, nggak usah dicampur pakai kondimen-kondimen yang diberikan ya. Ini bisa kita lihat kuahnya sih kelihatan yang kuah yang agak clean, tapi agak berminyak juga sih ya. Kita cobain. Wanginya sih wangi sop-sop normal ya. Kita cobain. Yuk, bismillah. Sebenarnya kalau buat gue, ini masih bisa dimaafkan banget ya. Maksudnya bukan set food sih kalau buat gue dari segi kuah ya. Gue belum menelusuri lebih dalam. Cuma dari segi kuah menurut gue normal-normal aja. Walaupun ini dia masuknya ke yang taraf light sih ya. Jadi kurang all out dari segi flavor. Terus kurang sedikit berminyak ya, sedikit berlemak dari segi kuahnya. Jadi dia ini tipenya sop-sop yang clean dari segi kuahnya. Tapi itu balik lagi ke selera sih kalau masalah clean atau berlemak. Kalau gue pribadi, gue demennya yang kayak agak berlemak gitu loh. Dan lebih all out lagi dari segi flavor. Oke, tapi kita coba sekarang dagingnya ya. Justru gue penasaran sama dagingnya. Dagingnya tuh banyak dikomenin alot. Kita coba. Nih, daging gede banget loh. Tuh. Ini harga segini menurut gue ya, dengan porsi besar ini sih worth it. Yuk, skuy. Bismillah. Dagingnya empuk ternyata. Aman lah. Tidak set food ini untuk sop iganya ya. Sangat aman. Dagingnya empuk, terasa fresh juga. Nggak ada bau-bau nggak jelas gitu ya. Namanya makan sop ini wajib banget pakai jeruk cuy. Ini kita kasih jeruknya. Kasih sambal buat sedikit ngasih. Ini ngasih sambalnya banyak banget coy. Sampai tumpah-tumpah gua. Tuh. Ya Allah ngasihnya. Makasih banyak loh. Terus aduk-aduk, wih mantep. Skuy. Lebih baik ya, jelas pakai ini. Ada seger-segernya, refreshing dari aroma jeruk dan rasa asem-asemnya. Sambalnya juga oke lah. Menurut gue ini nggak set food, oke. Kalau dari kalian yang demen sop dengan tipe kuah yang clean, light, ini bakal cocok. Tapi kalau buat gue ya, dari sudut pandang gue ini kurang all out dan kurang berlemak. Oke. Kita cobain ke menu berikutnya.
Ya, berikutnya yang bakal gue cobain adalah soto Betawi daging. Ini gue beli dengan harga 37.000 di ojek online. Jadi kurang lebih kisaran harga normalnya ya sekitar 30.000 lah. Oke, kita lihat ya. Buat gue dari segi visual ini kurang soto Betawi ya. Soto Betawi itu terkenal dia pakai susu, entah itu pakai susu atau pakai santan. Tapi di sini kelihatan nggak pakai, entah nggak ada susu atau santan yang tercampur di sini gue lihat ya. Jadi kayak soto kuningnya gitu, kayak kuah soto ayam gue ngeliatnya tuh. Baunya aja mirip. Nah, tapi poin plusnya dari segi dagingnya dia banyak tuh. Seriusan, gue nggak bohong, daging banyak tuh ya, kelihatan ya. Nih dari situ daging tuh, di sini juga ada daging, di sini juga ada daging. By the way dia juga udah lengkap dikasih sambal, tapi sayang banget makan soto Betawi tapi dia nggak dikasih emping. Biasanya kan ada emping, entah itu ada emping, ada acar gitu ya, tapi dia nggak dikasih. Terus biasanya juga kalau nggak salah ada jeruk juga ya, tapi jeruknya cuma dekat. Oh bagi dua jeruknya ya, jeruknya bagi dua. Gue pakai dua-duanya sono, ya udahlah ya. Kita cobain dulu soto Betawinya. Oh ya, gue netralin dulu ya. Sebelum nyobain soto Betawinya, pakai Bapak Rifai. Bismillah. Malah nggak netral gue, sialan. Kuahnya dulu. Lebih ke soto ayam sih. Dan dia, kalau menurut gue, kurang seasoning dan kurang rempah, kurang bumbu gitu ya. Jadi serba nanggung gitu loh. Gue nyari-nyari rasa apa ini gitu loh. Asinnya nanggung, rasa-rasa rempahnya juga nanggung gitu ya. Gak creamy, gak pakai santan atau susu gitu ya. Jadi kalau menurut gue, masakan Indonesia itu wajib banget ya. Entah itu soto Betawi gitu ya. Wajib banget kalau buat gue, itu rempah atau seasoningnya itu all out gitu loh. Kalau di sini, kayak lemes gitu dia. Kayak kemana arah gue gitu loh. Kita cobain ya nih, pakai dagingnya sekarang. Skuy. Sumpah, bener yang gue bilang, saking lemahnya dia, ketika lu makan bareng sama dagingnya, masuk mulut lu, lu makan nih, lu kunyah, lama-lama kan si air itu turun ya, masuk ke telan gitu kan. Kayak nggak ada bedanya sama gue tadi makan sop. Jadi kayak hilang tuh soto Betawi, nggak ada gue makan soto Betawi. Ujung-ujungnya kayak feel-nya kayak lagi gue lagi makan sop, bening, clean gitu ya. Kurang all out dan kurang berdosa sih kalau buat gue. Nggak sampai ambusuk, tapi menurut gue spending duit segitu buat soto Betawi dengan kualitas kayak gini menurut gue sangat-sangat kurang sih. Oke, kita cobain ke menu yang terakhir. Ya, berikutnya gue cobain yaitu adalah iga bakar steak dengan harga 66.000. Ya, kalau lebih harga normalnya sekitar 50 ribuan lah ya, 50 ribuan. Ada 2 potong iga, ada french fries, terus ada salad mayo. Sebelum gue cobain ini tadi menurut gue secara pengiriman ini bisa jadi PR ya, karena tadi tuh ini ada di paling bawah, terus disatuin plastik sama soto Betawi sama sop yang volume airnya berat gitu ya. Ditaruhnya di atas, ini kan dia berbumbu ya. Ini benyek pak, bahkan lihat ya, ini patah sampai tuh. Dan tadi di plastik gue ini sampai belepotan, sampai benyek tutupnya pak. Gue pengen coba kentangnya dulu ya, pemanasan. Skuy. Apa kentangnya ada aroma kuenya ya pak? Sumpah. Coba deh pak, kentangnya kayak ada aroma kuenya. Gue gak tau kenapa, ada aroma yang agak asing di hidung gue ketika gue makan kentangnya. Kayak ada aroma makanan manis gitu, tau gak sih? Jadi di mulut tuh nih rasanya asin, tapi di hidung lo aroma kue gitu loh. Kayak aroma dessert apa gitu loh. Masih tertelan ya, cuman kayak gak sinkron otak gue nangkepnya. Kita cobain ke saladnya. Nah ini untuk saladnya, dia pakai kol sama pakai wortel yang dipotong julienne. Terus abis itu pakai mayo. Tapi kalau mayonya yang gue lihat ya, kok kayak bening gitu ya. Bukan yang creamy kayak Thousand Island gitu loh. Jadi kayak warnanya tuh. Jadi kita cobain saladnya dengan dressingnya atau mayonya. Skuy. Gak ada rasa spesifik yang bisa lu tangkep. Rasanya manis gitu loh, kayak bukan mayo dah ketika lu masuk mulut. Meskipun ada rasa asam ya, tapi kayak ini bukan mayo gitu yang gue tangkep ya.
Nggak ada rasa spesifik yang bisa gue tangkap selain lengket, asam manis, dah. Tapi untuk si kol-nya, terus wortelnya itu mah oke-oke aja lah ya, fresh. Kita cobain sekarang ke iganya. Nah, ini dia iganya dibakar nih ya. Iga steak. Wah, ada saus-saus barbecue-nya nih harusnya. Kita cobain iganya ya, guys. Ini ada saus-sausnya. Kalian nggak ngiler bohong sih, guys. Kita cobain. Skoy. Poin plusnya dia nggak keras kayak yang dibilangin orang-orang. Cuman emang sebagai sebuah steak ya. Yang dia nyebutnya ini steak ya. Jadi ekspektasi gue sebagai steak ini mungkin di grill atau dibakar gitu ya. Tapi aroma bakarannya gue nggak nangkep. Terus kedua, ini rasa bumbunya dia pakai kayak semacam mungkin ya bumbu barbecue kali gitu ya. Soalnya ada rasa-rasa asam, manis juga. Tapi nggak ada aroma kayak bumbu barbecue. Gue nggak tahu bumbu apa ini dia. Preference saja, cuman kalau rasa bumbunya gue gak suka. Tapi kalau dari segi tekstur daging, gue tidak menemukan yang alot. Oke, bisa dikunyah, nyaman-nyaman aja. Gini ya, kalau misalnya kita lihat dari porsi aja ya, kita lihat dari porsi sini oke lah, dengan harga 66.000 gitu ya. Maksud gue, ya wajar lah, harga daging mahal, dapat 2 potong iga lagi kan. Tapi kalau misalnya gue melihat ini sebagai makanan yang gue pengen beli, atau gue berkorban 66.000 untuk mengeluarkan beli ini, gue ngerasa gak worth it sih. Karena dari segi rasa menurut gue kurang. Gue bumbunya kurang suka, iganya kayak kurang seasoning, kayak kurang main di flavor, kayak cuman iga. Yang gue rasa ya justru gak ada aroma bakarnya. Justru yang gue rasa tuh kayak iga rebus yang sedikit dibakar. Jadi teksturnya agak lebih kering gitu ya. Empuk sih ya, cuman kurang flavor aja. Kurang berani main di sausnya kayak main aman. Tapi menurut gue malah jadi rasanya aneh. Terus juga saltnya kurang, kentangnya juga kayak ada aroma kue. Jadi menurut gue yang paling oke sih kayaknya yang masih bisa gue makan dan gue nikmati walaupun bukan tipe gue gitu ya. Itu adalah si sopnya ya. Jadi kalau untuk steak iganya nih, rating dari gue segini. Oke, segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas walaupun Anda nggak berguna. Nare, bye.